Saudaraku, sahabatku dimanapun Anda berada, pada video kali ini saya ingin membagikan tip bagaimana cara melakukan pijat pegal-pegal capek-capek dengan cara yang benar dan sesuai dengan anatomi tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malik Al-Fakir, dan di sini saya berbagi tip ini agar banyak orang yang tidak mengetahui pijat atau urut telusur cara yang benar ini bisa dilakukan oleh semua orang, dan biasanya banyak yang sangat meminati pijat pegal capek terus pada linu. Itu tidak hanya orang dewasa ya, anak-anak pun, balita pun sangat senang dipijat dengan teknik seperti ini. Yang penting adalah ya seperti ini. Pertama dimulai dari batang leher, terus kemudian ke pundak, terus turun lagi ke arah lengan sampai ke jemari-jemari tangan. Nah kemudian beralih ke arah belikat. Nah ini terus kemudian bisa dilanjutkan ke arah pinggang sampai ke L pinggang, dan itu tanpa tenaga, saudara-saudara sekalian. Maksudnya tidak harus ditekan keras, kecuali kecuali ada yang bagian itu memang ada yang dirasa sakit. Nah yang tidak boleh adalah tulang belakang itu. Nah ini yang seperti yang saya pegang itu, tulang belakang itu tidak boleh dipijat, itu rangkaian tulang belakang, dan tidak akan pernah itu dipijat di area situ. Nah kemudian setelah dari area yang tadi, ini sekarang kembali kita ke betis. Nah kemudian lingkar L tumit mata kaki. Nah itu lakukan dengan telaten, teratur, dengan fokus. Nah kemudian dengan sepenuh hati. Dengan cara seperti itu, pijat ini dapat dirasakan dan dinikmatin oleh mereka yang memang ingin merasakan badannya bugar. Nah itu tekniknya seperti itu tanpa tekanan. Jadi telusur yang tanpa tekanan, kecuali ada jaringan-jaringan tertentu yang terasa kaku, keras, itu agak ditekan sedikit. Nah dimulai dari paha tadi, terus kemudian ke arah betis, nah terus kemudian ke kaki, urat-urat kaki, serabut-serabut urat kaki, otot kaki, nah kemudian ke jari-jari ya. Nah kalau perlu pun ini bagian jari ini direfleksi ringan aja. Nah refleksi itu tujuannya untuk menstimulasi misalnya jari kelingking atau ibu jari ke jaringan otak, itu distimulasi daerah situ. Jadi kalau pegal itu tidak bisa direfleksi, pegal itu dihilangkan dengan cara pijat atau urut telusur. Jadi ditelusur badannya atau bagian-bagian anggota tubuhnya dengan teknik yang seperti itu. Jadi tekniknya bisa lembut, bisa agak lembut, dan bisa juga agak keras apabila memang si pasien tadi merasakan ada bagian-bagian yang dirasa sangat pegal. Nah itu diurai dulu bagian jaringan yang keras tadi. Nah terus kemudian berpindah ke bagian tubuh yang lain. Nah seperti ini. Nah itu ada urat di wilayah itu, di sisi paha luar itu ada 3 urat di situ. Itu pijat aja dengan ibu jari, dan dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, selalunya begitu, dan itu akan rasa nyaman. Jadi pemijatan dari atas ke bawah ini, seandainya yang bersangkutan dipijat itu bulu-bulu kakinya banyak, dia tidak akan rontok, tapi dia akan rebah teratur. Nah ini kembali lagi ke sisi sebelah kanan. Nah kemudian dimulai dari batang leher, pundak, nah terus kemudian pangkal lengan, telusur terus sampai ke bawah. Nah seperti itu ya. Nah ini bisa diulang sampai 3 kali, terus satu sisi tubuh itu diulang 3 kali. Terus kemudian kita berpindah ke sisi tubuh yang sebelah sananya, sebelah kirinya. Demikian dilakukan secara beraturan sampai kemudian rasa pegal yang dirasakan oleh pasien tadi
itu berangsur hilang, dan dia biasanya kalau tidur bisa jadi nyenyak kalau sudah dipijat dengan cara seperti ini. Jadi satu persatu ya seperti ini. Nah kemudian, nah itu tadi yang dari ini dari pundak, dari bahu terus bergerak ke bawah. Tetap adanya di sisi, maksudnya di samping ruas tulang belakang pijatnya sampai ke L pinggang. Itu dilakukan minimal 3 kali ya, 3 kali sapuan yang disertai tekanan sebenarnya tergantung kepada keadaan tubuh seseorang. Kalau misalnya lah tubuhnya sangat lembek atau tidak terlalu keras, ya tekanannya nggak terlalu besar. Kalau tubuhnya kekenyalan jaringan ototnya itu agak keras, ya ada ditambah tekanannya supaya dia ada bisa merasakan. Yang penting kalau pijat pegal dan capek-capek ini itu beda seperti pijat kesleo, terkilir, saraf kejepit, terus kemudian pijat tulang patah, itu beda. Tulang patah ada sedikit pemaksaan, kalau ini tinggal telusur aja. Anak kecil pun sama tekniknya kan seperti ini, cuman anak kecil lebih tidak memakai tenaga. Jadi gerakan tangan tadi itu boleh agak mengambang tapi menyentuh. Jadi itu feeling, perasaan itu harus disatukan, pikiran disatukan, sehingga kalau kita semuanya bertumpu pada objek yang menjadi orang yang kita pijat tadi, ya, dia akan merasakan nyaman. Nah ini seperti ini wilayah samping belikat. Nah, itu wilayah itu sering pegal kalau orang yang gerak kerjanya misalnya ngangkat atau nyetir kendaraan dan sebagainya. Terus kemudian, nah pemijatan ini udah diulang 2 kali ya, tinggal sekali lagi nanti bergerak ke arah bawah mulai dari setelah L pinggang tadi ke paha. Nah dari sini ini nanti ke paha, terus kemudian ke arah betis sampai ke mata kaki, ke arah jari-jari gitu. Nah ini diperhatikan aja, pasti Anda bisa, karena ini pijat ini banyak diminatin, hampir semua kalangan meminatin pijat seperti ini untuk menghilangkan penat, kelelahan yang berhari-hari karena mungkin aktivitasnya terlalu tinggi. Jadi bisa digunakan teknik pijat ini masih pijat dasar, cuman ini pijatnya adalah menghilangkan pegal, capek, kelelahan, penat setelah aktivitas berhari-hari. Ini artinya menstimulasi lagi jaringan-jaringan tubuh supaya didapat hasil maksimal sehingga orang tersebut keesokan harinya apabila bangun dari tidur dia merasakan enteng badannya, atau setelah dipijat pun sebenarnya badan jadi enteng. Nah ini ada urat kedua yang saya pijat itu, urat kedua yang di atasnya itu adalah yang kelihatan berkilat di video Anda itu. Nah, itu urat kedua dan urat ketiga. Nah ini di sini biasanya kalau mereka yang banyak aktivitasnya berjalan atau mereka banyak bekerja berdiri di mungkin entah di pasar entah di mana gitu, di aktivitas berdiri di situ sering pegal. Nah itu seperti itu, jadi telusurnya seperti itu pijatannya. Nah itu bisa diikutin, namun apabila Anda kurang jelas bisa Anda tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Nah kemudian seperti itu. Nah sampai ke jari-jari, nanti jari-jarinya kembali direfleksi ringan, mana yang ke jaringan lambung. Jadi refleksi itu untuk organ dalam sebenarnya. Jadi kalau misalnya orang pegal, badannya pada begal, direfleksi tidak hilang pegal-pegalnya, itu harus dipijat. Tapi kalau orang berpenyakit dalam ya bisa distimulasi dari titik refleksi yang kebanyakan terdapat di bagian kaki ya. Jadi begitu cara-cara teknik yang benar memijat dengan teknik telusur, kemudian urut sebenarnya beda dengan pijat. Jadi kalau urut itu ditelusur tadi, nah, sedangkan kalau pijat itu ditekan. Jadi demikian penjelasan soal pijat, tekniknya dan caranya, dan selalu dari atas ke bawah karena raga kita berasal dari bumi.
Jadi begitu saja, semoga bisa dimengerti dan dipahami. Anda bisa mencobanya di rumah atau kepada teman, kepada keluarga, kepada anak, kepada orang tua, karena pijat ini pijat yang sangat mudah untuk dihafal, dipelajari bagi siapa saja, terutama mereka yang berminat ingin menjadi seorang pemijat, dan ini bisa menjadi acuan dasar teknik pijat yang benar. Jadi begitulah video yang dapat saya persembahkan saat ini. Adapun ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan kemudian apapun yang saya sajikan dalam video ini adalah sesuai dengan pengalaman saya sebagai seorang terapis, pemijat, kemudian praktisi herbalis. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.